Halo teman-teman, ini adalah video part kedua perjalanan dari kota Jambi menuju ke Nipah Panjang. Buat kalian yang belum tonton part ke-1-nya, silahkan ditonton dulu ya, supaya alur ceritanya nyambung dan supaya informasinya jelas. Untuk video part ke-1-nya ada di pojok kanan atas video ini, atau linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di Lambur 1 Blok A. Perjalanan kita udah sampai di Lambur 1 Blok A. Untuk akses jalannya sendiri banyak yang masih jelek ya teman-teman. Ya tadi teman-teman udah lihat sendiri jalannya seperti apa, mengarah dari Muara Sabak ke Lambur saat ini. Nah, saya juga belum tahu nih perjalanannya dari Rantau Rasau mengarah ke Nipah Panjang tuh nanti seperti apa gitu kan. Jadi ikutin terus saja ya teman-teman perjalanan kami mengarah ke Nipah Panjang. Untuk suasana sih rame ya di daerah Lambur ini, Lambur 1 ini. Jalanan di sini juga udah dicor, lumayan bagus ya, walaupun bergelombang. Tapi alhamdulillah ketimbang jalan yang tadi gitu. Ini udah cukup bagus lah. Jadi untuk warga Lambur boleh komentar di kolom komentar ya, sapa-sapa dulu untuk warga Lambur. Sehat-sehat selalu. Kami izin melintas di wilayah Lambur 1 ini ya. Lambur ini masuk kecamatan apa ya, Sabak Timur kali. Banyak ruko-ruko juga di sini. Tapi dominan komoditasnya dari sawit ya teman-teman. Sepanjang jalan tadi banyak menjumpai sawit dan pinang. Oke, kita lanjut kembali perjalanan ini mengarah ke Nipah Panjang. Oke teman-teman ya, ini udah di mana ini kita nih terdampar nih, nggak tahu. Jalannya cukup parah dari tadi yang kita lalui. Perasaan di Google Map 1 jaman gitu kan, tapi sampai detik ini belum nyampe juga ke ini ya, ke Nipah Panjang. Ini daerah apa nih namanya, bentar. Oh, Lambur 2. Jadi ini kita udah berada di Lambur 2 ya, lurus mengarah Lambur 3 Sumber Naik. Kita belok kanan. Nah, ini ternyata Lambur 2. Oke, kita belok kanan ya teman-teman, mengarah Rantau Rasau. Yakin ya? Jadi beginilah ya teman-teman perjalanan dari Lambur 2 ini mengarah ke Rantau Rasau. Aksesnya seperti ini. Ya hati-hati aja ya, lumayan licin di sini, apalagi kalau hari hujan ya teman-teman. Ini akses terparah sih sejauh ini dari kota Jambi mengarah ke Nipah Panjang yang saya lihat ya, baru ini nih akses yang terparah. Nah, Yakin ya? Sampai ujung ya? kita telusurin terus ya jalan ini sampai di mana teman-teman. Untuk SPBU masih seperti tadi ya, SPBU besar milik Pertamina hanya satu yang kita jumpai di Niaso. Sama tadi ada infonya di Muara Sabak, cuma kita nggak ketemu di lintasnya, mungkin masuk kota Sabaknya kali ya SPBU-nya ya kan. Nah, selebihnya kita nggak menjumpai SPBU, tapi kalau eceran banyak. Untuk BBM di Falcon ya, di EDV kita udah berkurang 3 bar minyak ya. Kita lihat nanti resnya sampai di mana gitu kan. Paling kalau tidak ketemu SPBU, mau nggak mau kita isi di
eceran ya. Berapa harga per liternya di daerah sini? Saya kira mungkin lebih mahal ketimbang di kota Jambi, karena aksesnya seperti ini ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, karena ini sangat licin. Sangat licin sekali, saya pun bawanya ini hati-hati nih. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa di aspal atau dicor ya jalan di Lambur 2 ini. Lambur 1 juga tadi lumayan parah, cuma ini di Lambur 2 lebih parah lagi nih. Panjang nih, apa namanya, rusaknya nih panjang jalurnya. Kalau di Lambur 1 tadi sedikit-sedikit ada yang bagus gitu kan, masih ada bagusnya gitu. Nah ini di Lambur 2 ini rata seperti ini. Saya nggak habis pikir nih kalau seandainya hujan. Kalau seandainya hujan jalur ini seperti apa, nggak kebayang saya. Intinya kami coba sampai Nipah Panjang jika jalannya memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, jalurnya parah gitu ya kan, paling kami nanti balik kanan. Ini aja belum sampai ke Rantau Rasau teman-teman, masih di Lambur 2. Jalannya sudah seperti ini. Oke lah, kita nikmatin aja ya teman-teman perjalanan ini. Bantu like, comment, subscribe aja teman-teman, biar kita lebih semangat lagi bikin konten ya. Dan saya butuh saran juga dari teman-teman. Habis dari Nipah Panjang ini, bagusnya kita kemana lagi ya untuk eksplor kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Oke, gas terus. Oke teman-teman, udah berapa jam perjalanan, baru kali ini kita menjumpai SPBU kembali. Ini di daerah Lambur 2 atau masih ini ya, daerah Lambur 2. Gak tahu nih Pertamax ada apa enggak. Oh, Pertalite. Ngantri teman-teman. Lanjut aja lah, nanti kita cari di daerah Nipah Panjang. Jadi sejauh ini baru 2 SPBU yang kita jumpai, di Niaso 1 sama di Lambur 2 ini 1. Jadi dipastikan ya teman-teman, kalau bisa kendaraan teman-teman udah diisi full BBM-nya jika ingin melakukan perjalanan dari kota Jambi mengarah ke Nipah Panjang. Karena tadi ngantrinya cukup panjang juga di SPBU tadi. Pertamax juga nggak ada. Ini nih yang bikin lama ya teman-teman, jalannya nggak seperti ini, jadi kita nggak bisa ngebut. Padahal kilometernya dekat ya dari Sabak tadi, hanya 68 kilo kalau nggak salah ya. Cuma jalannya seperti ini, nggak bisa ngebut kita, hanya 15 km per jam gitu kan, 20 paling ngebut. Kecuali kalau sepeda motornya trail ya, sepeda motor trail mungkin bisa terabas. Jadi bagi teman-teman yang membawa kendaraan roda 4 ya, terutama kalau lewat Lambur 2 tadi tuh agak sedikit mengkhawatirkan ya. Kalau sepeda motor sih masih bisa lewat lah, walaupun licin-licin gitu kan. Kalau kendaraan roda 4 tuh saya sangat khawatir jika berpapasan sama-sama mobil gitu. Ngerinya tuh keprosok, ke
aliran sungai yang ada di sebelahnya gitu teman-teman. Sejauh ini bengkel juga masih sedikit yang saya lihat. Bengkel motornya masih sedikit. Oke ya teman-teman, ikutin terus perjalanan kita mengarah ke Nipah Panjang. Gas terus. Akhirnya teman-teman, udah sekian abad kita melalui jalan buruk. Sekian abad. Udah berapa lama ya kita lewatin jalan buruk tadi. Akhirnya bisa ketemu juga jalan yang beraspal yang lumayan bagus. Ya di sini kita bisa gas lebih ngebut lagi ya. Takutnya nanti kita kemalaman balik dari Nipah Panjang ke kota Jambi. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan kami ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, serta aktifkan tanda loncengnya. Gas terus. Oke teman-teman, kami udah berada di Rantau Rasau ya, sekitar pukul 1:06. Nah sebelah kanan kita ini SD 45 Bandar Jaya Rantau Rasau. Untuk akses jalannya ya beginilah teman-teman ya. Jujur saya kalau untuk ngulang kedua kali saya mikir dulu lah ke ini apa namanya, ke Rantau Rasau bahkan ke Nipah Panjangnya ya. Capek sebenarnya teman-teman lewatin jalur seperti ini. Tambah lagi ya saya kan bawa anak dan istri ya. Dengan menempuh jalan seperti ini membuat badan cepat capek, cepat lelah ya teman-teman. Nah inilah daerah Rantau Rasau ya teman-teman. Mudah-mudahan jalan menuju ke Nipah Panjangnya bagus, nggak jelek seperti tadi. Kita belok kiri. Dari sini kita belok kiri. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, ikutin terus perjalanan kami mengarah ke Nipah Panjang. Gas terus. Oke teman-teman, ini udah berada di pasar ya. Apa ini namanya, Pelita kali. Iya ini mungkin Pelita orang nyebutnya ya. Sebelah kanan ini ada SMA Negeri 1 Rantau Rasau. Katanya sih dulu pasar pertama di Pelita ini ada di sebelah kiri teman-teman. Nah sekarang pasarnya ada juga di sebelah kanan. Katanya menurut info seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya salah mohon dikoreksi. Pak. Nah, beginilah suasana di Pelita ya. Setelah melewati Rantau Rasau ini baru sedikit agak bagus jalannya ya. Yang mudah-mudahan sampai ke Nipah Panjangnya nggak ada menemui jalan yang jelek seperti di Lambur tadi.
Oke teman-teman, alhamdulillah udah jam 13:48, kita udah masuk desa Nipah Panjang ya, atau daerah Nipah Panjang. Perjalanan kalau dihitung dari kota Jambi 5,5 jam, karena kita start dari setengah 10. Sekarang udah jam 13 berapa nih ya, 13:48, memasuki daerah Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk perjalanan menuju ke Nipah Panjang ini, jalannya itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada tujuan ke Nipah Panjang, lebih baik nggak usah gitu kan. Tapi jika teman-teman ada sanak famili di Nipah Panjang, ada keluarga di Nipah Panjang, ya nggak masalah gitu kan. Jalanan seperti apapun tetap dilalui. Tapi kalau cuma iseng-iseng jalan-jalan doang gitu kan ke Nipah Panjang, ya lebih baik mikir berapa kali gitu kan, karena akses jalannya nggak terlalu bagus teman-teman, nggak sebagus dari kota Jambi ke Muara Sabak tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya pemerintah bisa memperbaiki jalan utama Nipah Panjang ini, apalagi di daerah Lambur tadi ya. Lambur menuju ke Rantau Rasau itu, aduh ampun, jalannya parah betul teman-teman ya kan. Mudah-mudahan ya dengan ada video ini bisa menjadi referensi lah buat teman-teman untuk menuju ke Nipah Panjang, karena Nipah Panjang ini akses paling dekat menuju ke Pulau Berhala dari kota Jambi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mau ke Pulau Berhala, mau nggak mau harus ke Nipah Panjang ini. Beginilah suasana di Nipah Panjang ya teman-teman. Suasananya seperti ini. Bagi warga Nipah Panjang, kami izin melintas ya. Nah, baru mau masuk aja udah kayak gini teman-teman, banjir. Nggak tahu nih air sungai apa air laut nih ya. Kedatangan kita nih kurang tepat sepertinya nih, kita lagi banjir nih. Nggak boleh lewat ya? Oke. Beginilah teman-teman suasana di Nipah Panjang. Lagi banjir. Dan di satu sisi ini juga ada perbaikan jalan nih teman-teman. Jalannya lagi dicor. Oke teman-teman, sampai di Nipah Panjang ini teman-teman bisa lihat ya, lagi banjir. Nih air lautnya pasang nih. Saya juga mikir nih gimana Falcon nih nanti nih. Mau nggak mau harus kita cuci nih Falcon, karena airnya udah mulai tinggi nih. Nah, airnya naik kan. Jadi teman-teman, video kami nanti balik ke kota Jambi nggak kami rekam. Dan video keliling Nipah Panjangnya pun mungkin kita cancel dulu, karena ya ini banjir ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain karena ini banjir ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, serta aktifkan tanda loncengnya ya teman-teman. Habis ini mungkin kami langsung balik lagi ke kota Jambi, karena di Nipah Panjang nggak bisa ngapa-ngapain juga nih ya. Banjir, nggak bisa keliling-keliling. Oke, tunggu lagi video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, serta aktifkan tanda loncengnya. Gas terus.
Jadi teman-teman, setelah kami melakukan perjalanan dari kota Jambi menuju Nipah Panjang, alhamdulillah kami sudah sampai dengan selamat ya teman-teman. Sekarang berada di Indomaret Nipah Panjang. Nah, setelah sampai di Nipah Panjang, kan rencananya kami akan membuat video keliling di kota Nipah Panjang. Alhasil setelah kami nyampe di Nipah Panjang, ternyata sedang banjir teman-teman. Air laut sedang pasang, sedang naik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kami di Indomaret, sedangkan airnya udah naik tuh di jalan. Bang Iqbal udah kecapean. Para Mi kecapean ya Mi? Dadah Mi. Kami di Indomaret berhenti sebentar ya jajan. Mungkin habis ini kami memutuskan untuk balik lagi ke kota Jambi karena takut kemalaman. Karena akses jalannya juga belum bagus dari Lambur tadi ya, dari Lambur sampailah ke Nipah Panjang ini jalannya cukup jelek. Ini jadi bahan perhatian untuk pemerintah Tanjung Jambung Timur terutama. Ya mudah-mudahan jalan kami balik ke kota Jambi dilancarkan dan diselamatkan, tidak ada halangan rintangan. Ya karena kami takut kemalaman aja teman-teman. Jadi habis ini kami off kamera dulu, nggak kami videoin ya perjalanan balik ke kota Jambi karena ya tadi teman-teman bisa lihat perjalanan dari kota Jambi menuju ke Nipah Panjang ini banyak jalan yang jelek ya kita lalui. Nah, setelah istirahat di Indomaret ini kami akan balik lagi ke kota Jambi. Terima kasih ya teman-teman udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share serta aktifkan tanda loncengnya. Gas terus. Baik teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya terkait perjalanan dari kota Jambi menuju ke Nipah Panjang kemarin. Nah teman-teman udah lihat kan sebelumnya video saya perjalanan dari kota Jambi menuju Nipah Panjang. Sesampainya kami di Nipah Panjang itu, saya tidak keliling di kota Nipah Panjang. Sebenarnya sangat sayang sekali ya, saya tidak meliput kota Nipah Panjang. Karena saya baru pertama kali mengunjungi Nipah Panjang tersebut. Karena saya ada beberapa hal ya yang saya takutkan ketika sampai di Nipah Panjang tersebut. Saya mengingat beberapa hari yang lalu kami punya saudara di Aceh Tamiang ya kena bencana alam banjir. Nah, sampai di Nipah Panjang kemarin, jujur saya pribadi langsung teringat dengan saudara saya yang berada di Aceh Tamiang, dan saya berpikir takutnya Nipah Panjang bakal banjir lebih besar lagi gitu kan. Yang saya takutkan seperti itu karena saya banyak bawa keluarga, anak dan istri gitu kan. Jadi saya mikirnya ya ini tidak bisa lama-lama Nipah Panjang, dan alhasil saya tidak membuat video keliling di Nipah Panjang. Sesampai dari Nipah Panjang kemarin kami langsung putar balik ke Jambi. Itu pun kami langsung menjumpai genangan air ya, air lautnya udah naik gitu kan. Nah yang kami takutkan jika kami berlama-lama di sana kami kejebak banjir gitu, nggak bisa keluar dari Nipah Panjang. Mudah-mudahan Nipah Panjang baik-baik saja, tidak mengalami banjir yang cukup parah ya kan. Nah untuk BBM si Falcon EDV 160 yang kita bawa dari Nipah Panjang kemarin sampai ke Muara Sabak, kita sisa BBM-nya tinggal 2 bar. Kita coba isi di eceran, kita menemukan Pertalite ya. Pertalite kita isi hanya 2 liter saja menjelang kota Jambi. Itu kita isi eceran dengan harga per liternya Rp13.000. Nah 2 liter itu kita pakai sampai ke kota Jambi. Di kota Jambi barulah kita isi si Falcon full tank Pertamax Turbo di kurang lebih 75.000, udah full ya. Nah yang kagetnya saya itu si Falcon kan udah kita pasang pelindung crankcase ya, pelindung mesin. Nah pelindung mesinnya itu hancur teman-teman.
mungkin kena jalan yang waktu di Lambur 2 ya. Saya juga nggak tahu kenanya di mana. Saya kaget juga ketika pas si Falcon mau dicuci, lihat pelindung mesinnya itu udah rusak. Jadi teman-teman bisa lihat pelindung mesinnya seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, bentuk pelindung mesin ya, pelindung crankcase ini di Falcon Honda EDP 160 bisa bengkok seperti ini teman-teman. Nah, ini kenanya ini mungkin di daerah mana ya, Lambur, mungkin Lambur 2 gitu kena. Bayangin ya teman-teman, jika motor teman-teman tidak menggunakan pelindung mesin ini, mesinnya mungkin bisa pecah ya. Nah, bayangin teman-teman, bisa rusak seperti itu. Padahal ini plat besi nih, bisa bengkok gitu kan. Nah, itulah perjuangan saya menuju ke Nipah Panjang kemarin. Ini udah saya pesan kembali merek Arumi, dari Arumi Spare Part ya. Saya juga belum jumpai part yang bagus. Mungkin Simon juga ada, teman-teman bilang Simon juga bagus ya. Saya coba dari Arumi Part terlebih dahulu, kekuatannya bisa diuji apa enggak ya, untuk melindungi crankcase si Falcon. Nah, begitulah ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal. Tunggu lagi video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.